Halo guys, kembali lagi di podcast Asma, Asumsi Skema. Kali ini bersama gua nih, Vinata Irvin dari DKV 19 yang akan menemani kalian nih. Nah, gua nggak sendirian sih di sini. Gua bakal ditemenin ngobrol-ngobrol nih bareng sama Om Don. Halo. Gimana nih Om Don? Gimana kabarnya? Ya, kabar saya baik. Terus apa lagi ya? Sehat. Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini dalam kondisi pandemi ini masih diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus. Semoga seterusnya seperti itu. Amin. Nah, hari ini tuh kita mau bakal bahas cerita-cerita tentang salah satu pembelajaran, inspirasi, atau mungkin juga nanti bakal jadi motivasi nih ya buat kalian-kalian mengenai hal-hal yang sering banget nih anak-anak desain alamin. Nah, gimana nih Om? Sebelumnya kita bakal kenalan dulu nih sama sosok Om Don. Kan ada nih Om beberapa yang belum tahu mungkinnya tentang Om Don ini siapa sih? Kan tak kenal maka tak sayang gitu ya guys. Nah, jadi siapa nih sosok Om Don? Nama panjang Om siapa gitu Om? Oke, saya perkenalkan diri saya. Yang pasti panggilan saya itu Doni, panjangannya Bambang Wijaksana. Biasa disingkat DBW. Ya, cuma panggilan saya Om Don. Saya biasa dipanggil Om Don. Terus kalau sama saudara-saudara biasa dipanggil Dodon. Tanpa kata Om, tanpa kata Om, tanpa kata Pon, tapi langsung Dodon. Jadi Do itu mungkin bisa diasosiasikan dengan kakak, bapak, Om, apapun. Cuma mungkin itu memudahkan bagi orang-orang. Mungkin itu. Gitu sih Om. Oke Om. Nah, kalau boleh tahu nih Om, latar belakang pendidikan Om tuh apa nih Om? Saya tuh nggak punya latar belakang pendidikan. Saya tuh pengangguran Om kadang. Latar belakang pendidikan saya dulu ya pertama saya asli dari Bandung ya. Saya asli dari Bandung. SD, SMP, SMA di kota Bandung juga. Ya kuliah pun sama. Dulu saya mengenyam S1 di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia, dan kebetulan kampusnya sudah tidak ada ya. Sudah merger, dibeli oleh Telkom University. Terus saya S2 di Institut Teknologi Bandung. Aduh, ITHB ngeganggu banget ya ITB. Jadi saya di S2 di Institut Teknologi Bandung. Kurang lebih seperti itu sih. Oke Om. Nah, kira-kira sekarang tuh Om lagi ada kesibukan apa nih Om? Kalau boleh tahu, gimana ngajar kuliah online-nya gitu? Kebetulan saya tuh dari dulu kesibukan saya tuh yang paling menghabiskan waktu saya itu adalah kesibukan saya bermain. Jadi apa nih Om? Bermain. Jadi dalam artian bermain itu apakah itu jalan-jalan atau bermain game atau nonton atau apapun, tapi saya selalu menyibukkan diri di situ. Kalau boleh tahu berapa lama sih Om udah terjun di dunia desain ini nih? Anggaplah 93 ya. 93 ya sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Aduh, udah lama ya Om. Saya orang desain ya, bukan orang matematik. Tolong dihitung ya. Sekarang 2021 dikurangi 1993. Nah. Enggak dong. Ayo. 28. Ya itulah. Ah, ya, itu ketahuan ya. semuanya orang desain, gak ada orang matematik. Goblok semua nah ini. Waduh. Nah, kan Om udah lama nih Om di dunia desain. Pengalaman Om tuh ada apa aja sih Om? Selain jadi dosen gitu. Ya pengalaman pacaran harus masuk, kan nggak juga kan? Di dunia desain Om. Oh, di dunia desain. Waduh. Oh iya, mungkin saya gitu, sampaikan dulu. Saya ini pendidikannya di S1-nya adalah desain produk. S2 desain produk. S3 belum kesampaian. Nah, gua ngajar di desain produk dan desain komunikasi visual. Kenapa? Karena pertama, saya di desain produk itu tertarik dengan segala suatu hal yang sifatnya 3 dimensi. Yang outputnya itu menjadi sebuah objek yang memiliki nilai fungsi dan manfaat. Itu ke arah sana. Terus di DKV pun akhirnya saya mengimbangi. Kenapa? Karena kebetulan saya mendapatkan pendamping hidup seorang DKV dan
ya itu, dari dulu sering menjadi teman diskusi, dan akhirnya saya melihat, oh saya juga mungkin sanggup nih untuk mengajar di beberapa mata kuliah DKV, khususnya yang masih dasar. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam ilmu desain, itu untuk materi-materi yang di tingkat awal itu semuanya hampir sama. Semuanya masih berbicara tentang bahasa rupa, mirip, ya, pencitraan, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, Om. Nah, kalau gitu suka dan dukanya Om di dunia desain itu apa nih, Om? Suka dan dukanya apa ya? Kalau zaman dulu mungkin saya suka di desain itu karena pertama tidak ada hitungan. Sama Om. Awalnya gitu ya. Ternyata saya masuk ke desain produk di mana isinya hitungan semua. Saya dapat mata kuliah fisika dasar, statika bangunan. Itu ada karena berkaitan dengan kondisi material, struktur objek, dan lain-lainnya. Terus adalah perhitungan kimia dan lain itu sangat kompleks dibandingkan di DKV sebetulnya. Untuk materi-materi yang sifatnya perhitungan gitu ya. Namun ya saya jalani aja, kebetulan saya cukup cerdas orangnya. Bukan pinter ya, cerdas. Beda ya? Beda, karena saya nggak pernah ranking. Ngerti ya? Oh, Saya tuh nggak pernah ranking, tapi hasil ujian saya selalu bagus. Nah, bingung kan? Bingung. Artinya ya pokoknya seperti itulah. Dulu matematika gue jelek, lagi SMA mah udahlah. Ya itu, kembali lagi. Saya akhirnya menguasai dua bidang itu, di mana saya menyukai hobi itu sebenarnya fotografi. Fotografi itu saya bawa dari SMA. Dulu SMA saya di Trona Bakti, kebetulan di situ ada ekskul fotografi. Dan jujur teman-teman saya itu lagi SMA tuh pada kaya-kaya, dan dulu tuh masih zaman kamera analog ya. Teman-teman saya tuh punya Nikon F3 dan lain-lain yang wah dahsyat lah. Dan akhirnya saya banyak belajar karena saya mengagumi produknya sebetulnya. Bukan karena saya ingin belajar fotografi, tapi saya melihat sebuah produk alat foto itu keren. Nah, selain fotografi, saya juga menyukai bidang mekanikal atau masinal. Jadi sesuatu yang bermesin atau bermekanik itu gue akan sangat interest. Jadi kalau ada motor, ada sepeda, ada apapun, nah gue pasti akan tertarik ke bidang itu. Terus satu lagi mungkin ya, saya tanpa sadar itu dari dulu itu selalu percaya semua objek itu kan buatan manusia ya. Terus kadang saya suka kepedean, yang imbasnya bisa bagus bisa jelek. Sebelum kita membeli, marilah kita membuat. Jadi kadang gue terlalu percaya bahwa apapun itu bisa kita buat gitu. Itu aja sih. Yang pada akhirnya di saat kita buat malah keluar uangnya lebih besar daripada kalau kita beli. Tapi ya itu, di satu sisi ada pembelajaran buat gue. Buat pengalamannya ya Om. Gimana sih Om? Kita harus memposisikan kita tuh gimana sih Om kalau mendapatkan art block itu tuh lagi di posisi art block? Ya kita memposisikan diri kita ya setenang mungkin. Kita harus yakin bahwa semua masalah itu akan ada solusinya. Tidak pernah tidak ada solusinya, karena ya kita harus yakin gitu bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan akal, artinya tinggal kita mempergunakan akal tersebut. Bukannya tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, tapi belum ada jalan solusi ya. Jadi bukan tidak ada, tapi belum ada. Tersembunyi gitu ya Om? Ya artinya masih butuh proses. Oke nih Om. Nah, jadi kalau gitu menurut Om, apa sih Om penyebab dari buntu ide ini gitu Om? Apa yang memicu dia? Pemicu utama dalam kebentuan ide ya, dalam art block itu, dalam sebuah proses kreatif itu, penyebab utamanya biasanya kejenuhan. Artinya yaitu kita udah jenuh. Sesuatu yang awalnya menyenangkan, harusnya menyenangkan, sudah tidak menyenangkan.
sesuatu yang kita, ya kalau saya sih prinsipnya apa yang kita kerjakan harus menyenangkan. Nah, selama itu tidak menyenangkan, pasti itu menjadi beban. Oh, iya sih. Biasanya di saat dia sudah menjadi beban, dia akhirnya akan buntu. Karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani ya, keinginan dan lain-lain gitu. Jadi yang pertama, mau nggak mau bangun dulu diri kita untuk menyenangi atau menyukai hal tersebut gitu. Terus selain dari itu kejenuhan, mungkin lelah. Jadi kita harus menghilangkan kelelahan dengan cara mungkin kita refreshing gitu ya. Main tuh. Wajib. Ya, main tuh wajib. Jadi kayak saya refreshnya itu dengan main game. Silahkan, saya refreshnya dengan nonton drakor. Silahkan gitu, karena itu adalah bagian daripada hal yang manusiawi gitu ya, sehingga kita bisa siap lagi menerima hal-hal yang baru gitu. Jadi selama tidak berlebihan ya. Oh, iya, jadi kalau di saat kita mentok, oh ya udah saya butuh refreshing, saya akan main game, tapi main gamenya 24 jam. Bablas. Ya itu bablas itu kan namanya ya. Jadi cukup ya 1 jam 2 jam sampai oke, saya udah mulai ini lagi nih bisa open mind lagi nih, terus tidak terkena mental block ya, tanda kutip ya. Iya, benar, Om. Jadi mungkin di saat itu gitu. Oke nih Om. Nah kalau misalnya gini nih Om, kita tuh sebenarnya punya ide nih Om, tapi tuh takut gagal gitu Om mengeksekusinya, atau kita tuh malah jadi kayak ini mah nggak mungkin, ini mah nggak mungkin. Jadi kan kita kayak membatasi pikiran kita gitu ya Om. Nah itu tuh jadi pemicu art block juga nggak sih Om sebenarnya? Itu malah pemicu utama. Pemicu utama manusia atau seorang artis terkena art block di saat dia sudah memikirkan bahwa itu tidak mungkin. Kita harus yakin bahwa itu mungkin. Karena tidak ada sesuatu yang pasti kecuali kematian. Ya. Jadi harus dicoba dulu gitu ya. Yang lain tuh coba aja gitu. Kalau masalah salah dan benar itu relatif. Karena yang namanya salah dan benar pun kadang-kadang tidak salah dan benar. Ngerti maksud saya? Mengerti Om. Ya. Contohnya makan babi itu salah. Oh, bagi yang Muslim salah. Iya. Bagi yang Kristiani itu benar kok. Benar, iya. Cuma mungkin jangan berlebihan ya, karena ternyata mengandung lemak yang tinggi dan lain-lain. Nanti kolesterol. Jadi betul, kolesterol dan lain-lain. Jadi salah dan benar itu artinya menjadi suatu yang relatif. Artinya malah kita sebagai manusia jangan takut. Karena malah biarkanlah sebuah kebaruan muncul dari kesalahan. Meskipun masih salah ya. Iya Om. Kita harus ingat bahwa seorang Leonardo da Vinci pun dia banyak bereksperimen, dan dari seluruh eksperimennya kita bisa menghitung berapa banyak gagasan dia yang trial, yang berhasil, yang akhirnya benar. Yang salahnya dia banyak, yang errornya banyak gitu ya. Tapi untuk menjadi benar itu dia butuh proses eksperimentasi yang sifatnya mungkin salah. Yang gagal itu ya Om. Iya, gitu ya. Jadi untuk desainer dan artisan, jangan takut untuk gagal, jangan pernah berkata bahwa tidak mungkin. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu memungkinkan. Oke Om. Nah, kalau gitu gimana sih Om cara ngatasinnya? Kayak kita harus cari referensi-referensi dari desainer lain gitu, atau brainstorming gitu Om, atau gimana nih Om? Solusinya ya perluas wawasan, perluas ilmunya, perluas pemahaman akan objek tersebut. Nah, misalnya pemahaman objek itu atau pemahaman apa yang akan kita buat itu gitu ya, atau berkaitan dengan topiknya, itu kita tambah dulu dengan cara ya kita mencari referensinya. Referensinya mungkin bisa ke ahli, bertanya. Contohnya gini, saya nih lagi misalnya
berkaitan dengan ditolak terus sama cewek. Ya kalau kalian misalnya butuh advice, kira-kira siapa ya advice-nya? Ke yang udah punya pacar Om. Yang punya pacar, terus siapa lagi? Ke yang udah lebih berpengalaman deh Om pokoknya. Oke, kalau nggak ahlinya, siapa ahlinya? Orang tua gitu ahli. Ahli cita kan psikolog. Ya iya, mereka tahu hubungan kan. Terus mungkin ada kesalahan dari diri kita. Bener kan? Iya Om. Mungkin bisa ke sana gitu ya. Atau mungkin ya itu. Ya artinya kita harus cari expertise kan. Ke siapa? Udah lebih pengalaman gitu ya. Pengalaman dan lain-lain. Nah itu kita harus tahu. Oh ini ya. Oh atau ternyata dari buku. Ada nggak buku yang berkaitan dengan hubungannya dengan masalah hubungan? Banyak ya. Banyak banget kan. Jadi artinya kalian kumpulkan. Jadi ada yang sifatnya nanti referensi dari tulisan, ada yang sifatnya wawancara kepada ahlinya. Terus nanti mungkin kalian ada yang sifatnya memantau. Jadi hanya memperhatikan gimana perilaku orang yang berpacaran. Ya kalian melakukan itu gitu. Nah itu tuh kan proses menganalisa kan. Iya Om. Analisa, nanti kamu evaluasi, nanti kamu tahu apa yang harus dilakukan gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Artinya perbanyak wawasan, banyak bermain, terus jangan menutup diri. Ya, please jangan menutup diri. Banyak sekali yang merasa bahwa apalagi kayak gini. Gua nih anak desain, terus waktu pas ada orang, kita lagi pameran nih, terus ada anak online bisnis misalnya, atau anak teknik informatika ngeliat karya kita, aduh kok karya ini seperti ini ya, kok kurang ini, kita langsung menutup, memblok, oh ini orang nggak bener nih gitu. Nah itu nggak boleh, kita malah harus open, oh iya ya, menurut kamu apa sih yang menyebabkan kamu berpikiran seperti itu? Akhirnya kita belajar lagi. Jadi ya itu, kita harus banyak belajar, kita harus banyak menambah wawasan dan literasi ya. Mau mendengar pendapat orang lain juga ya. Itu pun iya. Makanya harus biasakan banyak berdiskusi. Kalau kalian kan disuruh berdiskusi, enggak, yang ngerjain satu orang. Teman-teman yang lain mah numpang ikut aja, yang penting tugas beres. Nah, kayak gitu bukan? Nggak ada. Nggak boleh guys. Nggak boleh ya guys ya. Bukan nggak boleh, dampaknya jadi jelek buat diri kalian sendiri gitu. Nah terus nih Om, kalau gitu kan tadi Om bilang perbanyak wawasan, perbanyak referensi gitu. Nah gimana kalau misalnya nih, kita kan lagi mentok terus akhirnya jadi cari referensi. Nah waktu pas udah hasil akhir ternyata sama nih Om sama referensinya. Gimana nih Om menurut pendapat Om? Nah kayaknya referensi, oh iya. Tadi ada yang belum kejawab dari pertanyaan sebelumnya. Mencari referensi desain. Iya. Nah, yang waktu di referensi desain, ingat itu hanya referensi untuk menambah wawasan tentang, oh ternyata ada ya penggayaan seperti ini, oh ada ya penggayaan seperti ini. Bukan kalian menyontek, meniru. Contohnya gini, saya lagi nyari ide nih, untuk membuat poster tentang kebersihan, bahaya makan daging misalnya. Oke. Terus lo di Google nyari poster yang poster yang mengkampanyekan misalnya anti daging misalnya ya, atau bahayanya daging. Terus itu muncul kan posternya. Banyak. Kalau itu sebetulnya kamu meniru. Membandingkan sesuatu yang belum kamu bikin. Itu yang bahaya. Akhirnya itu nanti tanpa sadar itu kadang-kadang jadi membuat kacamata kuda kamu muncul. Ya. Jadinya cuman kayak patokannya ke sana gitu ya Om. Akhirnya kita ngelihat, oh kayak gitu ya. Akhirnya kita meyakini bahwa yang benar seperti itu. Padahal tidak. Makanya di saat kalian punya tugas seperti itu, misalnya yang seperti tadi ya, yang bahaya makan daging contohnya, kalian perdalam dulu, apa sih bahayanya daging?
emang daging itu apa? Terus siapa yang berbicara? Kalau anak kecil, kalau binatang, kalau apa? Terus ya akhirnya nanti saya yakin bahwa akan muncul sesuatu yang berbeda. Karena yang difikirkan itu adalah abstraknya. Ya, ide-ide, proses analisis, evaluasinya gitu, bukan ke output produksi. Ya, jadi waktu pas kalian nyari di Google pun, mendingan kalian klik bahaya daging. Oh, jadi jangan cari poster gitu ya, itu, karena dengan lu bilang poster itu udah pasti lu membunuh diri lu sendiri dengan lu memberikan apa ya? Patokan. Lu memberikan patokan yang akhirnya tanpa sadar, yaitu membuat kalian akhirnya jadi mengerucut ke arah situ gitu. Oke, Om. Okay. Nah, kalau gitu misalnya nih Om, kita sebenarnya udah punya gagasan ya Om, udah punya what to say-nya nih. Tapi kita tuh suka gak bisa nuanginnya di how to say-nya gitu Om. Nah itu tuh termasuk art block atau gimana Om? Soalnya kan masih ada kendala gitu ya berarti di prosesnya. Ya itu art block. Itu artinya proses kreasi kamu buntu, tidak bisa berkembang. Ya saran saya, kamu harus berani mengambil ketidakmungkinan. Contohnya kayak tadi what to say-nya ya. Jadi waktu ke how to say, kamu harus menantang diri kamu. Misalnya di sini tahu-tahu ada bunga kering. Bagaimana bunga kering ini dikaitkan dengan what to say yang kamu paksakan diri kamu agar bisa membuat sebuah how to say berdasarkan objek ini. Itu cara untuk melatih. Artinya membuat sesuatu yang tidak nyambung menjadi nyambung. Karena itulah proses analisis. Gitu ya. Jadi mengkaitkan, menghubungkan sesuatu agar kita berharap nanti jadi muncul. Misalnya tadi ngomongin daging, ya bahaya daging dengan misalnya bunga kering. Oh, berarti saya nanti how to say-nya itu misalnya ya, ternyata dari proses analisis, oh ternyata suatu saat jika terlalu banyak makan daging itu pada umur sekian, badan kita itu bisa dehidrasi seperti misalnya bunga kering dan lain-lain. Atau mungkin akan dijadikan ide untuk menjelaskan bahwa manusia yang kebanyakan daging akan misalnya apa ya? Apa coba? Ya misalnya kebanyakan daging itu ya misalnya akan rapuh seperti bunga kering gitu. Tapi kan tetap dikaitkannya ke sana ya. Iya Om. Atau orang yang kebanyakan daging akan mudah terbakar seperti daun kering. Artinya apa? Oh ternyata badan kita terlalu panas atau apa gitu. Jadi itu kita harus menganalisis gitu. Tapi itu tantang diri kalian ya guys ya, please. Nah, tolong tantang diri kalian, kalaupun ada what to say, cari apapun yang muncul, coba kaitkan dengan what to say kalian. Saya yakin kalau kalian bisa mengkaitkan, bisa menghubungkan, saya yakin kemungkinan how to say-nya akan lebih original dibandingkan kamu googling mencari how to say berkaitan dengan topik tersebut. Karena kalau di Google itu kan algoritmnya udah pasti ngomongin yang mayoritas orang ngomongin kan. Bener kan? Betul. Bukan yang algoritma angkanya kecil ya. Pasti yang muncul itu yang besarnya kan. Mayoritasnya. Nah, lucunya kita sebagai desainer malah mencari si celah kecil itu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Biar beda gitu ya Om. Iya, harus. Boleh nih Om, sebelum kita say goodbye sama teman-teman yang ada di rumah ini, boleh dong Om kasih kata-kata motivasi mengenai desain nih, khususnya mengenai permasalahan art block ini nih Om. Kalau dari saya, buat teman-teman semua nih yang terkena art block itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Kalian tinggal
melihat lagi ke belakang. Ya, di saat kalian kena art block, pertama refreshing ya. Coba kalian main. Ya, hilangkan kepenatan, mungkin hangout, terus perbanyak eksperimen. Karena biasanya ya itu, saya pernah menganalogikan art block itu ibaratnya di saat berjalan, Anda tahu-tahu kebentur tembok. Nah, waktu kebentur tembok, kalian selalu mengkondisikan karena diri kalian manusia dengan tembok. Nah, coba berpikir dengan kemungkinan lain. Oh, ternyata tembok ini bukan batu. Tembok ini agar, mungkin bisa saya makan. Oh, atau kalaupun tembok ini batu, mungkin ada sekop, saya bisa menggali ke kolong tembok itu, sehingga saya bisa tembus. Atau ternyata saya jadi pesulap, saya bisa menembus tembok itu. Atau saya bisa terbang melewati tembok itu. Atau malah, yaitu, temboknya ini sebetulnya hanya halusinasi gitu ya. Nah, art block itu seperti itu gitu. Jadi, itu tinggal bagaimana kita membangun mindset kita, dan itu sih, kalaupun mau tambah literasi lagi dan wawasan gitu. Jadi buat teman-teman semua, berani salah ya, berani salah itu untuk menjawab yang tadi, eksperimen aja, perbanyak alternatif nggak apa-apa. Terus berani mencoba, jangan takut. Ya. Terus, oh ya, cuma saya luruskan ya, mencoba itu kepada hal-hal yang positif ya, bukan yang negatif ya. Jadi silahkan kalian coba terlebih dahulu, jangan langsung mengambil keputusan. Betul. Oke. Keren nih Om. Nah, thank you nih Om udah nemenin aku ngobrol-ngobrol selama berapa menit ini. Nah, dan juga kalian pastinya yang nontonin kita terus dari awal sampai akhir nih. Nah, sebelum di end nih, aku punya pantun nih. Pasar buka di pagi hari. Cakep. Bawa adik untuk berbelanja. Cakep. Berakhir sudah podcast hari ini. Stay tune terus di IG Skema. Jangan lupa guys. Dadah.